Shalom Jemaat Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah tidak selalu harus mujizat. Tidak selalu harus mujizat. Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 36. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Kata Yesus kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Yesus mengajarkan ternyata ada dua peristiwa, di mana keduanya adalah hal yang sama pentingnya. Saudara perhatikan ini, sama pentingnya. Di mana yang pertama adalah mujizat. Penyediaan Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan suruh kita percaya melangkah, sekalipun nggak punya apa-apa, Tuhan sediakan. Luar biasa gitu ya. Dan benar, tidak ada yang kekurangan, semua Tuhan sediakan. Tetapi ada juga yang kedua, Tuhan juga ngajarin yang sama pentingnya. Ada waktu. Kita harus belajar mempersiapkan segala sesuatu. Gak selalu hidup harus diisi mujizat-mujizat, melangkah dulu baru terjadi. Tetapi harus persiapan dulu. Ada kala kita harus prepare. Mempersiapkan tidak berarti itu adalah dosa. Bersiap-siap, prepare for the worst, bukan berarti itu dosa. Itu adalah kita belajar bijaksana, belajar berhikmat. Sebab mempersiapkan juga adalah hal yang baik, saudara. Saudara, tidak selalu hidup itu harus dipenuhi dengan yang namanya mujizat. Ada kala justru waktu kita terima mujizat, misalkan kita terima promosi finansial, itu adalah masa kita harus belajar menabung, belajar to prepare, belajar untuk mempersiapkan. Ada masa mungkin apa yang kita dapatkan yang bisa kita beli, harus kita jual. Harus kita jual untuk menghasilkan sesuatu. Karena kita tidak lagi dapat mujizat-mujizat itu. Ada masa-masa itu. It's okay. Jangan menjadikan satu beban. Jangan dijadikan seolah kalau tidak ada mujizat seperti yang dulu, seolah-olah kita jadi kurang Kristen. Atau jangan-jangan kita kurang sungguh-sungguh. Belum tentu, saudara. Jangan gantungkan kedewasaan kekristenan kita hanya kepada hal-hal yang sifatnya materi atau berkat. Oh, kalau saya semakin diberkati, berarti saya semakin Kristen. Nanti dulu, saudara. Tidak selalu demikian. Ayat ini jelas mengajarkan. Yesus sendiri yang ngomong bahwa ada masa murid-murid harus belajar mempersiapkan, bahkan menjual jubah mereka untuk membeli pedang. Pedang untuk berjaga-jaga. Jubah harus dijual. Jubah bicara mengenai sesuatu yang menandakan kebesaran, menandakan predikat seseorang. Mungkin itu harus diturunkan. Bahkan sekarang harus berjaga-jaga, mengencangkan ikat pinggang, melakukan sesuatu yang mungkin kurang nyaman. Saudara jangan berkecil hati. Sebab Tuhan pun mengajar kita, itu sama pentingnya. Berjaga-jaga, bersiap-siap, mempersiapkan segala sesuatu. Tidaklah dosa, tetapi itu juga bagian dari kehidupan, kedewasaan kekristenan kita. Apapun kondisi kita hari-hari ini, saudara. Saudara lagi alami mujizat, puji Tuhan. Tetapi waktu saudara diberkati, ingat, kita harus bisa mulai menabung, menyimpan. Sebab mungkin satu hari mujizat itu berhenti. Tuhan mau kita mulai dewasa, Tuhan mau kita mulai mengerjakan dengan cara yang lain. Tuhan mau kita mulai mempersiapkan. Jangan dihabiskan apa yang Tuhan berikan, tetapi mulai simpan, mulai tabung, mulai prepare. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, singkat mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami kembali. Kalau kami sedang ada di dalam mujizat, biarlah ini adalah masa juga persiapan untuk kami boleh prepare. Sebab mungkin satu hari mujizat-Mu berhenti, dan kami harus mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Dan tentunya dengan hikmat Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu. Hikmat sorga melebihi hikmat manusia. Untuk mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan hari-hari ini. Menghadapi setiap masa-masa sulit. Mungkin keadaan ekonomi yang sedang tidak menentu. Tuhan tolong mereka. Tetapi Tuhan, kami percaya juga bahwa Engkau Allah sanggup kapanpun, dimanapun, membuka pintu mujizat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk Kau terus mengajar kami menjadi lebih dewasa hari lepas hari.
Terus berkati terus umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.